Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, Kamis 15 Juni 2023 bersama Karangning yang Abian Basi. Sebelum kita akan mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati kembali hari-Mu yang baru. Biarlah hari ini akan menjadi hari berkat bagi kami, sehingga di dalamnya hanya kemuliaan-Mu yang terjadi. Kami ingin rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 39 ayat 29 dan Roma 8 ayat 15. Yehezkiel 39 ayat 29, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang kedua dari Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, hari ini Nabi Yehezkiel berbicara tentang waktu. Waktu di mana Tuhan tidak akan lama lagi menyembunyikan wajahnya dari umatnya. Sebuah janji yang sangat indah tentang akan dicurahkannya roh Tuhan kepada umatnya. Hal ini juga mengisyaratkan bagi kita bahwa janji pemulihan roh yang mendalam dan intim dalam hubungan kita antara Tuhan dan umatnya. Sedangkan bacaan kita yang kedua berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menegaskan telah terjadinya hubungan yang mendalam dan intim antara Tuhan dan umatnya, sehingga umatnya bisa menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Sungguh sebuah penggenapan janji yang sangat luar biasa yang sudah terjadi, di mana kita bisa menyandang identitas sebagai anak Allah. Ini juga membuktikan bahwa Tuhan begitu setia akan janjinya kepada umatnya. Pertanyaannya adalah kepada kita, apakah tanda, penciri, atau identitas, atau apalah kita menyebutnya, sehingga kita benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Allah? Atau apakah kita layak menyandang predikat sebagai anak Allah? Dalam rangkuman Alkitab, kami mencoba merangkum dalam 3 poin ketika kita berani mengaku sebagai anak-anak Allah menurut Alkitab. Yang pertama adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan sangat mustahil kita mengatakan diri kita sebagai anak Allah kalau kita tidak percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa buka dari Yohanes 1 ayat 12, disampaikan bahwa tidak semua orang yang tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ulangi lagi, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya
Kita baru bisa disebut sebagai anak-anak Allah jika kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah anak-anak Allah pasti hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus akan membimbing, menguatkan, memampukan, dan meneguhkan kita agar sejalan dengan kasih Kristus. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang berkarakter anak Allah. Karakter anak Allah ini adalah anak-anak yang menurut perintah dari Tuhan. Apapun larangannya, apapun jalannya, kita jalani. Karena itulah kepatuhan kita, karakter kita sebagai anak-anak Allah. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah berkarakter sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Yang kedua, apakah kita dalam kehidupan kita sudah menyerahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus secara sepenuhnya? Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter yang pantas menyandang sebagai anak-anak Allah? Semuanya itu hanya kita yang tahu. Jika semuanya itu sudah ada dalam hati kita, maka predikat kita sebagai anak Allah layak disandangkan kepada kita. Semua jawaban yang Bapak Ibu berikan dalam hati Bapak Ibu adalah suatu kondisi yang Bapak Ibu alami sekarang. Jika hari ini Bapak Ibu masih ragu dengan identitas, dengan karakter Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah, mari kita sama-sama berdoa dan menyerahkan hati kita. Biarlah hanya Roh Kudus yang akan menyempurnakan kehidupan kita, sehingga kemuliaan Allah akan terpancar dalam kehidupan kita, dan kita layak sebagai anak-anak Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Layakan Tuhan kami sebagai anak-anak Allah yang memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan adalah Juru Selamat dan Penolong kami. Biarlah kami bisa menyerahkan sepenuh kehidupan kami atas pimpinan Roh Kudus, dan jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang berkarakter anak-anak Allah. Dan biarlah semuanya itu selalu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Hari ini dan ke depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menjaga dan melihara kami. Kami sempurnakan doa kami Tuhan, seperti Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati hidup ini sebagai anak-anak Allah dan berkarakter seperti anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.